Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Miko Prayoga dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111026. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang uji homogenitas. Kenapa uji homogenitas penting dalam statistik? Uji homogenitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah variansi dua atau lebih kelompok data sama atau tidak. Variansi adalah ukuran seberapa tersebarnya data dari rata-ratanya. Uji homogenitas penting dalam statistik karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa variansi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama. Misalnya, uji T dan uji F adalah dua metode statistik yang sering digunakan untuk membandingkan dua kelompok data. Uji-uji ini mengasumsikan bahwa variansi dari kedua kelompok adalah sama. Jika variansi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan tidak sama, maka hasil uji statistik tersebut mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah variansi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama sebelum menggunakan metode statistik yang didasarkan pada asumsi ini. Ada beberapa jenis uji homogenitas yang dapat digunakan. Beberapa uji homogenitas yang umum digunakan adalah uji Levene, uji Bartlett, dan uji Cochrane. Pilihan uji homogenitas yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan diuji. Secara umum, uji Levene adalah uji Bartlett. Uji Levene dan uji Bartlett dapat digunakan untuk data dengan ukuran sampel besar kurang dari 50, lebih dari 50. Uji Cochrane dapat digunakan untuk data dengan ukuran sampel kecil, yaitu kurang dari 50. Berikut adalah kesimpulan uji homogenitas. Yang pertama, uji homogenitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah variansi dua atau lebih kelompok data sama atau tidak. Yang kedua, variansi adalah ukuran seberapa tersebarnya data dari rata-ratanya. Yang ketiga, uji homogenitas penting karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa variansi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sama. Yang keempat, ada beberapa jenis uji homogenitas yang dapat digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan yang kelima, pilihan uji homogenitas yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan diuji. Berikut adalah beberapa contoh penerapan uji homogenitas. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti dapat menggunakan uji T. Namun, sebelum menggunakan uji T, peneliti perlu memeriksa apakah variansi hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan adalah sama. Jika variansi tidak sama, maka hasil uji T mungkin tidak akurat. Yang kedua, seorang ekonom ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara tingkat pendapatan orang kaya dan orang miskin. Untuk menguji hipotesis ini, ekonom dapat menggunakan uji F. Namun, sebelum menggunakan uji F, ekonom perlu memeriksa apakah variansi tingkat pendapatan orang kaya dan orang miskin adalah sama. Jika variansi tidak sama, maka hasil uji F mungkin tidak akurat.
Demikianlah pentingnya uji homogenitas dalam statistik. Uji homogenitas penting untuk memastikan bahwa hasil uji statistik yang digunakan adalah akurat. Definisi homogenitas. Homogenitas adalah suatu kondisi di mana semua elemen atau bagian dari suatu sistem memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Homogenitas dapat diartikan sebagai persamaan macam, jenis, sifat, watak dari anggota suatu kelompok, keadaan, atau sifat homogen. Seperti homogenitas dapat diamati dalam berbagai bidang seperti fisika, kimia, biologi, dan sosial. Dalam fisika, homogenitas dapat diamati pada zat cair yang memiliki komposisi yang sama di setiap titiknya. Dalam kimia, homogenitas dapat diamati pada larutan yang memiliki konsentrasi yang sama di setiap titiknya. Dalam biologi, homogenitas dapat diamati pada sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Dalam sosial, homogenitas dapat diamati pada kelompok sosial yang memiliki karakteristik yang sama, seperti agama, suku, atau etnis. Homogenitas dapat memiliki beberapa keuntungan, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan stabilitas. Namun, homogenitas juga dapat memiliki beberapa kerugian, seperti mengurangi kreativitas dan inovasi, meningkatkan kejenuhan, meningkatkan risiko kehancuran. Berikut adalah beberapa contoh homogenitas. Yang pertama, air. Air adalah zat cair yang homogen karena komposisinya sama di setiap titiknya. Yang kedua, larutan garam. Larutan garam adalah larutan yang homogen karena konsentrasi garamnya sama di setiap titiknya. Yang ketiga, sel. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan yang homogen karena memiliki struktur dan fungsi yang sama. Dan yang keempat, sebuah kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang yang memiliki agama yang sama adalah kelompok sosial yang homogen. Homogenitas adalah konsep yang penting dalam berbagai bidang. Homogenitas dapat memiliki beberapa keuntungan, tetapi juga dapat memiliki beberapa kerugian. Metode uji homogenitas. Yang pertama, uji Levene adalah uji homogenitas yang paling umum digunakan. Uji ini menggunakan statistik uji F untuk membandingkan variasi dari dua atau lebih kelompok data. Hipotesis 0 untuk diuji Levene adalah variasi dari semua kelompok adalah sama. Jika nilai P dari uji Levene lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari setidaknya satu kelompok berbeda dari variasi kelompok lainnya. Yang kedua, uji Bartlett adalah uji homogenitas yang mirip dengan uji Levene. Uji ini juga menggunakan statistik uji F untuk membandingkan variasi dari dua atau lebih kelompok data. Hipotesis 0 untuk uji Bartlett adalah variasi dari semua kelompok adalah sama. Jika nilai P dari uji Bartlett lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari setidaknya satu kelompok berbeda dari variasi kelompok lainnya. Dan yang terakhir, uji Cochrane adalah uji homogenitas yang khusus digunakan untuk data dengan ukuran sampel kecil, kurang dari 50. Uji ini menggunakan statistik uji Q atau Q untuk membandingkan variasi dari dua atau lebih kelompok data. Hipotesis 0 untuk uji Cochrane adalah variasi dari semua kelompok adalah sama. Jika nilai P dari uji Cochrane lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari setidaknya satu kelompok berbeda dari variasi kelompok lainnya. Pilihan metode uji homogenetis yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan diuji. Secara umum, uji Levene dan uji Bartlett dapat digunakan untuk data dengan ukuran sampel besar. Uji Cochrane dapat digunakan untuk data dengan ukuran sampel kecil. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan mengenai materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.